Katakan bukan dari Tuhanku, ini nafsuku, iki keinginanku, agar aku dipandang lain daripada yang lain. Iblis timbul jenjang sosial. Itu Fir'aun. Fir'aun itu banyak sekarang. Kalau Fir'aun bedanya ngaku Tuhan. Kalau orang yang sombong itu hanya mikir itu aku, tapi nggak berani ngaku Tuhan. Aku kok, kamu siapa? Sifat Fir'aun sih. Maka percaya pada hari kiamat. Nah, kalau sudah mempelajari Al-Quran ini, harus percaya pada hari kiamat. Apa yang terjadi hari kiamat? Susahmu segelintir, paling kamu 3 hari 3 malam nggak makan, nggak susah itu. Kalau di kuburan nggak makan tuh selama-lamanya sampai hari kiamat. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak makan sampai sekarang. Makannya apa? Darah, nanah, tulang, duri, hancur dia punya mulut, mendidih dia punya otak, usus keluar dari tubuh, perut diisi kalajengking. Bagaimana kamu percaya hal itu? Sedangkan kamu dikasih susah 1 hari saja, 2 hari saja, rasanya kayak kiamat. Belum kiamat dulu. Datang seorang fakir yang kafir, datang berkunjung kepada Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Dia berpegang pernah mendengar dalam satu riwayat bahwa surga itu, dunia ini surga bagi orang kafir. Jelas kan? Penjara bagi orang mukmin. Maka dilihat kondisinya, saya ini kafir, makan anjing, makan ular, makan babi, tidak ada hukum. Tidak ngerti Quran, tidak ngerti hadis. Tapi kenapa saya jadi penjara di dunia ini? Untuk makan besok nggak ada, rumah nggak punya, pekerjaan buntu, rezeki buntu, padahal saya kafir. Kata si orang kafir ini, melihat Sayyidina Hasan duduk di singgasana, kursi dari emas, selop emas, baju emas, mahkota emas, glamor, kanan kiri putri cantik-cantik yang bawa kipas dengan kipas merah. Bagaimana seorang raja datang, hanya ingin tahu jawaban. Kalau memang Islam itu benar, saya mencari kebenaran yang dinyatakan bahwa kafir surga dunia bagi orang kafir, maka saya kafir jelas, tapi saya tidak mendapatkan surga. Semua sulit, bahkan terhina di mana-mana, dan tidak ada yang mengenal dan tidak mau ngerti. Gak benar itu hadis.
Sedangkan kau mengatakan orang yang beriman itu penjara. Artinya banyak ranjo-ranjo, pasal-pasal. Ya, setiap gerak ada hukum. Setiap perbuatan ada hukum. Setiap bicara ada hukum. Setiap mandang ada hukum. Setiap mau tidur ada hukum. Ini yang disebut penjara. Semua dalam ranjo-ranjo ada batasan-batasan yang mana jangan lewat batas yang dilarang. Maka bertanya, tapi saya lihat engkau seperti raja yang dikipas dengan wanita yang cantik-cantik, semua teko dari emas, sendok dari emas, piring dari emas, bahkan duduknya sambil angkat kaki, semua di bawah. Dia seakan-akan orang yang sombong. Maka jenazah mengatakan, benar apa yang kamu katakan, itu tidak salah. Surga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Bagaimana bisa sedangkan kedudukanmu buah berlimpah, anggur di hadapanmu, daging pun kambing utuh. Gampang katanya. Sekarang ini kamu surga di dunia ini. Hanya kamu gak bisa makan, gak bisa tidur enak di jalan atau di pohon atau pinggir jalan. Masih minum? Masih. Walaupun minum air comberan, surga kamu. Kalau nanti dibandingkan di kubur, kau akan makan air yang mendidih dari darah dan nanah duri. Bahkan kau makan dengan dagingmu sendiri. Dagingmu kau cabik-cabik untuk kau makan, karena tidak ada makanan selain apa yang ada itu. Sekarang kamu itu surga. Walaupun tinggal tulang dan kulit, itu surga. Sedangkan aku yang kamu melihat dengan berlimpah dunia dan segala isinya, tidak ada artinya. Kami membelanjakan harus izin Allah, memberi izin Allah, harta milik Allah, titipan Allah. Dibandingkan nanti yang diberi surga, tidak sebanding dengan apa yang aku miliki. Emas yang di muka bumi tidak sama dengan emas yang di surga. Buah yang ada di bumi tidak sama yang di surga. Yang tidak bisa kita renungkan, kita bayangkan surga itu apa. Kalau bisa dibayangkan, maka bukan rahasia. Isi surga tidak ada yang sama. Buah lain, pakaian lain, kesenangan lain, kenikmatan lain, kebahagiaan lain. Maka menderitalah kamu di muka bumi, berpuasalah kamu di muka bumi kalau engkau hendak hari raya. Bersabarlah orang yang beriman. Jangan ikut-ikut dengan apa kebudayaan orang Yahudi. Jangan ikut-ikut apa yang mereka senang. Kau tidak akan bisa. Manisnya dunia kau dapat, pasti kau akan sengsara pahitnya neraka. Pahitnya di muka bumi murah, niscaya kamu akan rasanya manisnya surga. Bertahanlah kalian dengan kondisi dan keadaan. Bersabarlah dengan ketaatan. Jangan sekali-kali melepaskan tali ikatan kecintaan pada Allah dan Rasul untuk mendapatkan surga. Allah nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Minta ridho. Tadi sudah saya katakan, nikmat dunia itu golimi.
sedikit min makanan lezat, isinya 2 piring kamu sudah nggak mau lagi. Nanti ada tempo baru kamu butuh. Mau kau habiskan itu yang 1 meja itu. Itu contoh keterbatasan nikmat. Kenapa kamu banyak mengeluh? Kenapa kamu banyak tidak bersyukur? Coba kamu jadi umat Nabi Ibrahim atau umat Nabi Yunus atau Nabi Musa, sudah ditenggelamkan, kamu dimasukkan batu karena nggak percaya. Bagaimana sabarnya Ayub? Bagaimana sabarnya Nabi Musa? Ujian kamu ini ujian yang paling remeh, ujian yang besar. Para rasul, para nabi, para ulama, para wali besar. Ujian kamu lalat, itu sudah lalat cemplung air. Mau terbang gak bisa, saya basah. Mati atau hidup, cuman menunggu pertolongan Allah. Kalau ada yang ngangkat lalat itu bisa selamat, alhamdulillah lalat hidup. Kalau nggak ada yang nolong dia, matilah lalat. Tahu lalat? Kenapa perumpamaan lalat? Ini manusia yang tidak bisa membedakan halal dan haram. Itu lalat. Hidupnya masih di antara keduanya, mati atau hidup. Nggak ada pertolongan lagi. Kalau ada kata dia bisa hidup dapat pertolongan, nggak ada lagi yang dicari, cuman yang kotor dan busuk saja. Kalau ada kata mati, tidak berguna juga dia mati. Apa manfaat dari lalat? Maka hari kiamat, yang pertama adalah ahli Quran, hafal Quran, ahli tafsir, paham Al-Quran, itu yang paham dibangkitkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kaya, yang lebih-lebih. Yang ketiga, orang yang mati syahid, yang bela berperang di jalan Allah, fisabilillah. Semua yang lain, orang ahli Al-Quran, dunia tujuannya masuk. Orang kaya tujuannya hanya dunia. Masuk kemana? Yang tadi ayatnya masuk kemana? Bahkan amalnya nggak diterima. Yang ketiga, orang yang mati syahid, masuk juga, padahal bela perang di jalan Allah, bela Rasulullah, bela Allah, tapi masuk neraka. Hanya ingin dipuji orang agar dia disebut orang yang berjuang. Ini hanya menunjukkan akunya gagal syahidnya. Maka dengan itu beramallah semata-mata karena Allah. Kalau sudah karena Allah, dapat ridho Allah, semua rezekimu ridho, amalmu diridhoi, ibadahmu diridhoi. Orang cari ridho, apa yang dipegang ridho, rela. Allah itu rela. Kalau kamu rela,
gitu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka ingin bertemu Allah, sekali lagi ingin bertemu Allah, gudang-gudangnya Allah, perbendaharanya Allah, bukan gudang orang kafir. Perbendaharaan ini seluas dunia, seluas langit, itu perbendaharaan. Kamu minta sampai penuh satu gunung hartamu, nggak kurang, masih banyak hartanya. Itu belum yang disimpan di surga, yang diturunkan, masih di dunia. Maka Allah akan suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka untuk menerimanya. Maka yang jelas, kalau orang sudah paham, mengambil harta yang paling mahal, dan harta itu paling dicintai Allah, dan harta itu paling dicintai Rasulullah, dan harta itu paling dicintai sama malaikat langit dan bumi. Dibenci neraka, dirindukan surga, dibenci iblis, dibenci kafir. Apa? Ilmu billah, ilmu yang mengenal Allah, bukan amal. Ilmu yang mengenal Allah, ibadah, sujud, rukuk, beramal, sedekah, tujuannya mengenal Allah. Ada yang lewat istighfar yang terus-terusan untuk menuju Allah. Ada yang selawat gencar siang malam ratusan ribu ingin ketemu Allah. Baca Quran 30 juz tiap hari sampai 8.000 kali Al Habib Ahmad bin Muhammad Al-Bughdad. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. 1 hari 7 kali hafal Quran. Rabiatul Adawiyah 7.000 kali baca Quran. Tujuannya apa? Bukan minta kaya, enggak. Bukan minta pangkat, enggak. Bukan minta kekuasaan, enggak. Bukan minta pensiun, enggak. Enggak ada kamus bagi orang-orang yang punya cita-cita mengenal Allah. Mengenal Allah dapat gudang. Kenal gudang, gak kenal Allah, gak bisa buka, gak ada kunci. Tuh tiap hari nunggu gudang gak ada kunci. Kalau kenal sama yang punya gudang, tuh kunci diserahin, ambil isi gudang.
Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu ayul mu'minin afdal qal ahsanuhum khuluqan qila wa ayul mu'minina aqyas aksaruhum lil maut dzikra wa asaduhum lahu istidada. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal, yang paling utama orang mukmin, yang terbaik akhlaknya. Mukmin manakah yang terkaya, yang paling kaya? Mukmin yang paling kaya adalah yang banyak mengingat mati dan banyak bekal dan persiapan dan persediaannya. Ini orang mukmin kaya. Tapi jangankan kaya, yang nggak bisa makan aja ditawarin mati dia takut, apalagi dia kaya, yang asetnya di mana-mana. Mati jangan dulu. Maka arwah riwayat Sakit bin Ibrahim radhiyallahu anhu berkata, yang pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi perbuatannya seperti orang yang gak punya akal, bebas liar, jalur bebas. Tapi ngaku hamba Abdullah. Siapa nama? Abdullah. Sifat Abdullah, hamba Allah, abdinya Allah. Perbuatan setan, liar, udah lepas dari kendalinya, nggak punya aturan. Kedua, mereka mengaku dan percaya pada Allah, menjamin rezeki. Percaya Allah itu menjamin rezeki, sekali lagi. Tetapi hati tidak pernah tenang bila tidak ada harta kekayaan di tangannya. Kira-kira itu jaminan yang mana yang masuk? Selama kamu punya nafas, selama kamu gerak, selama kamu berjalan, selama itu umur ada, rezeki ada, jangan takut rezeki. Yang takut kamu gak minta rezeki sama Allah, itu yang takut. Minta sama Allah, jangan minta sama bos. Bosmu sendiri melarat, masih minta ngemis sama Allah. Minta bos big boss, Allah Rabbul Alamin. Tenang, bagian dari kekayaan. Miskin, tenang. Fakir, tenang. Itu baru kamu tahu bahwa dirimu itu kaya.
Ketiga, mereka berkata akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Bal tusirunal hayatad dunya. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Akhirat itu lebih utama daripada yang di dunia. Dan hati-hatilah kamu perhiasan dunia, gangguan dunia, balqosul hayatan dunia. Hati-hati kamu hidup di dunia. Quran. Mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tetapi ternyata siang malam sudah dapat 1 kilo emas, pengen 2 kilo. 2 kilo pengen 3 kilo. Sampai dapat 1 bukit emas, hati nggak puas, tambah 1 gunung emas lagi. Sampai lumpuh, stroke, masih kepingin 3 gunung emas lagi, stroke. Kuatnya nafsu yang selalu dituruti. Qanaah yang kamu bisa menerima hal itu cukup. Tidak mungkin rezekimu diambil orang lain. Kau punya rezeki, gak mungkin diambil orang lain. Kau orang lain punya rezeki, gak mungkin kamu ambil. Rezeki itu punya alamat. Tahu alamatmu, gak mungkin kesasar. Kalau kesasar itu jam 3 malam yang jual sayur gak punya duit, karena kesasar siang hari. Tidur aja 24 jam, nanti ada yang bangun kasih makan. Kamu gak minta makan, nanti ada yang kasih makan. Yang bingung yang di luar, kenapa ini gak keluar kamar? Jangan-jangan bunuh diri. Didobrak tuh pintu, kasihan ini juga lapar. Ya, paham sudah? Harus praktek itu. Kalau teori semacam ini, saya nggak yakin kamu ngomong itu rezeki Allah.